Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab 951-960. Jangan lupa subscribe, like and comment ya. Yuk gasken lur. Jika Chen Ping ingin menghancurkan keluarga Panjang dan menyelamatkan ibunya, dia takut harus pergi jauh. Terlebih lagi, keluarga Panjang memiliki pengaruh besar di Kyoto, dan jaringan hubungan yang rumit. 5 penjaga pergi, dan hanya Long Jingguo dan beberapa tetua dari keluarga Panjang yang tersisa di aula. Long Xingsu tidak berani mengangkat di depan orang-orang ini, dan bahkan tidak memiliki hak untuk mengangkat. Patriark, jika tidak ada yang bisa dilakukan, aku akan turun dan bersiap. Long Xingsu berpikir untuk pergi, terlalu sayang di sini, jangan pergi dulu. Long Jingguo mengakhiri Long Xingsu, dan kemudian melanjutkan, Long Xingsu, apa kekuatanmu saat ini? Pulang ke rumah, saya sudah memiliki kekuatan sekte bela diri peringkat ketiga. Dengan lebih banyak waktu untuk berlatih, ketika permulaan, saya memiliki kepercayaan diri untuk melakukan ke sekte bela diri peringkat keempat. Long Xingsu berkata dengan percaya diri. Sekte bela diri peringkat keempat, ini sangat bagus, tidak banyak orang seusiamu yang bisa mencapai kekuatan ini. Long Jingguo memuji Long Xingsu. Terima kasih atas pujianmu, Long Xingsu tampak sombong. Anda harus tahu bahwa Long Jingguo lebih jarang memuji orang, bahkan memuji sendiri Long Xiao, dia tidak akan memuji. Jangan berterima kasih kepada dulu, dengan kekuatanmu saat ini, jika kamu dengan Chen Ping itu, bertemu kamu melihatnya hidup-hidup. Long Jingguo mengajukan pertanyaan yang sangat tajam. Setelah terkejut, Long Xingsu mencoba bekerja, Patriark, aku tidak bisa melakukannya, karena Chen Ping dapat membunuh Watanabe Ichiro itu, kekuatannya seharusnya lebih tinggi dariku. Long Xingsu sangat tulus dan tidak akan menyembunyikannya, kekuatannya memang kalah dengan Chen Ping, yang paling aku khawatirkan sekarang adalah dengan kekuatanmu, kamu akan menderita kerugian besar selama persidangan. Pada akhirnya, kamu tidak bisa mendapatkan sumber daya apapun, dan kamu mengambil nyawamu sendiri di dalamnya. Long Jingguo berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Setelah mendengarkan Long Xingsu, hatinya tenggelam untuk sementara waktu, tahu bahwa pekerjaan yang indah mungkin akan hancur. Patriark, untuk keluarga Panjang, aku rela memberikan segalanya, termasuk kemungkinan. Long Xingsu mulai bersumpah demi Tuhan. Long Xingsu, kamu tidak perlu terlalu bersemangat. Aku akan mengatur agar kamu pergi ke persidangan kali ini, tapi aku sudah mengirim Xiaoer kembali. Kalian berdua akan membentuk tim untuk berpartisipasi dalam persidangan kali ini. Melihat Long Xingsu seperti itu, Long Jingguo berkata dengan lega. Ketika Long Xingsu mendengar ini, dia tercengang. Tetapi dia tidak punya hak untuk menolak di keluarga Long, dia hanya anggota sampingan. Meskipun beberapa pelayan memanggilnya Tuan Muda Long, dia adalah Long Xing. Asahi bukan apa-apa. Namun, Long Xingsu juga menghela nafas lega. Meskipun demikian, protagonis telah menjadi Long Xiao. Bagaimanapun, dia juga bisa mengikutinya. Yang dibutuhkan Long Xingsu sekarang adalah kesempatan. Semuanya mengikuti pengaturan pemilik. Long Xingsu berkata dengan hormat, tidak berani menunjukkan sedikitpun ketidaksenangan di wajahnya. Yah, turun, bersiaplah. Long Jingguo terpesona. Long Xingsu melangkah mundur. Tetapi pada saat keluar, pandangan di wajah Long Xingsu menghilang, oleh dingin, dan terhalang oleh benturan di matanya. Sebagai orang yang paling berbakat dari generasi muda, Long Xingsu telah berkultasi ke ranah Wuzong dengan sumber daya terbatas. Dia telah bekerja keras, sehingga suatu hari dia dapat membuat garis keturunan menjadi penguasa keluarga Panjang. Sekarang, dia mungkin tidak sebaik pelayan, dan dia hidup dengan sangat hati-hati, bahkan jika satu kalimat mengganggu Long Jingguo, dia akan dihapuskan. Long Xingsu tahu betul bagaimana Long Jingguo menjadi kepala keluarga, tahu bahwa selama dia bertahan, hari itu akan muncul cepat atau lambat. Hongcheng, Villa Panlongwan. Ini adalah hari ke-10, dan cahaya hari di kamar Chen Ping tidak pernah berhenti. Dan saat ini, Chen Ping masih berdampak pada terobosan terakhir. Energi spiritual mengamati sekitar Chen Ping, dan Chen Ping menggunakan teknik kondensasi secara ekstrim dan memancarkan cahaya-cahaya. Ini adalah prototipe Jin dan sekarang Chen Ping telah mencapai momen kritis saat ini. Dia adalah yang paling rentan jika menyerang Chen Ping saat ini, Chen Ping akan gagal dan mati oleh serangan balasan. Sementara tubuh Chen Ping berubah, tubuhnya juga berubah dengan tenang, kembali, dan seterusnya. Paman Long, ini sudah hari ke-10. Apakah akan terjadi sesuatu pada Chen Ping? Setelah Su Yuqi tahu bahwa Chen Ping sedang mundur, dia telah menjaga villa. Ini adalah hari ke-10, dan dia sangat cemas. Jangan khawatir, tidak ada yang akan terjadi. Tetapi Chen Ping berada pada saat kritis terobosan, dan tidak ada yang bisa mengganggunya. Kata Long Wu, ya, dengan kita menjaga, tidak ada yang bisa mengganggu Chen Ping. Belum lagi Hongcheng kecil, bahkan di seluruh Jiangbei, hanya sedikit orang yang bisa mengalahkan kita. Belum lagi kita masih memiliki Xiao Bai. Gulinger berkata dengan percaya diri, dan dengan lambaian tangan, dia membawakan Suelang ke sisinya dan membelai kepala Suelang. Sekarang kekuatan Suelang sebanding dengan sekte bela diri peringkat kelima, dan Jiangbei takut tidak ada yang bisa mengalahkan serigala. Long Wu tidak berbicara, tetapi sedikit mengernyit, saya tidak khawatir tentang Jiangbei. Sekarang Chen Ping berada di puncak dunia seni bela diri,
ada banyak orang yang ingin merepotkannya, dan sekarang Chen Ping telah dipilih. Untuk lagi, mungkin bagi orang lain, cobaan adalah kesempatan. Tetapi bagi Chen Ping, itu penuh dengan bahaya. Paman Lama, persidangannya 3 hari lagi. Aku ingin tahu apakah Chen Ping bisa berhasil, Wu Meier bertanya. Itu hanya bisa bertahan pada nasib baik, Long Wu tidak yakin apakah Chen Ping mampu menembus dunia dan sadar dalam 3 hari. Tiba-tiba, Sue Lang berteriak, dan kemudian dengan cepat keluar villa, semua orang berubah. Tetapi ekspresi mereka segera, karena mereka merasakan beberapa napas kuat dan menakutkan di seluruh villa. Di kota kecil seperti Hong Cheng, aura menakutkan seperti ini tiba-tiba muncul, yang jelas tidak masuk akal. Beberapa orang dengan cepat mengikuti Sue Lang dan keluar dari villa. Di luar villa, 5 orang mengenakan jubah hitam dan topeng berdiri diam di luar villa. 5 orang ini adalah 5 penjaga yang dikirim oleh Long Jingguo untuk menangkap Chen Ping. Anak kedua, apakah kamu merasakan aura di villa ini? Pada saat ini, pelindung besar yang berdiri di tengah bertanya, saudaraku, aku merasakannya. Aura ini sangat kuat, tetapi sangat tidak stabil, kadang-kadang kuat dan lemah. Penjaga kedua menjawab, lalu kamu tahu, kapan nafas seperti itu akan muncul? Pelindung agung terus bertanya, penjaga lainnya, tetapi segera penjaga kedua berkata, kakak, hanya ketika Anda menembus alam besar, Anda akan memiliki napas seperti itu. Sekarang harus ada seseorang di villa ini yang melanggar, dan itu telah mencapai titik kunci. Waktu kelima penjaga itu kemudian saling melirik, dan kemudian berkata, mungkinkah itu Chen Ping? Tetapi pada saat ini, Long Wu dan yang lainnya sudah keluar, dan Sue Lang pada penjagaan. Melihat serigala salju muncul, kelima penjaga semua terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ada binatang yang begitu kuat di sini. Siapa kamu? Long Wu sedikit mengernyit dan bertanya sambil mengungkapkan 5 orang tersedia. Long Wu merasa bahwa napas kelima orang ini sangat dekat, tetapi dia tidak bisa melihat siapapun. Lagi pula, dia kehilangan semua keterampilannya dan memberikannya kepada Su Yuqi dan Gulinger, jadi dia tidak bisa menyebarkan rasa spiritualnya. Long Wu, tiba-tiba, salah satu dari 5 orang itu seru. Setelah berteriak, pria itu mungkin merasakan ada sesuatu yang salah dan buru-buru menutup mulutnya. Mata Long Wu berbinar, dan dia segera menebak jumlah orang yang tersedia. Jadi dia berkata, ternyata 5 penjaga keluarga Long. Tidak heran napasnya begitu akrab tiba. Melihat Long Wu mengenali dirinya sendiri, kelima penjaga tidak lagi menutupinya. Jadi dia melepas topengnya. Pelindung agung memandang Long Wu dan berkata, Long Wu, nafas di tubuhmu telah menghilang. Bagaimana dengan keahlianmu? Long Wu tersenyum ringan, sudah hilang. Aku hanya orang biasa sekarang. Melihat apa yang Long Wu katakan dengan mudah, mata beberapa penjagaan penuh dengan kejutan. Keterampilan yang akhirnya mereka kembangkan akan tersebar. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Long Wu, mengapa kamu mengatakan bahwa kamu menindaklanjuti kepala keluarga awal, dan sekarang kamu berada pada level seperti itu? Pelindung agung memandang Long Wu dengan penyesalan di matanya, dan kemudian melanjutkan untuk bertanya, di mana pengurus rumah tangga Long? Melihat kepala naga tua itu, ada kilatan kesepian di mata Long Wu, dan kemudian dia berkata dengan sedih, pembantu rumah tangga Long sudah mati. Long Wu, segalanya telah sampai pada titik ini, dan kamu harus membalikkan. Sekarang kamu menyerahkan Chen Ping itu kepada kami. Setelah kami kembali, kami akan meminta belas kasihan kepada pemilik dan membiarkan dia melepaskanmu. Kamu adalah hanya orang biasa, jadi kamu harus menemukan sendiri. Biarkan tempat itu hidup dengan damai. Pelindung itu membujuk Long Wu. Sejak kamu menemukan, kamu pasti sudah bahwa Chen Ping adalah putra dari nona muda tertua. Butler tahu kehilangan nyawanya untuk Chen Ping. Bagaimana aku bisa memberikan Chen Ping adalah, apakah kamu bahwa Long Jingguo meracuni yang lama, Patriark? Konspirasi untuk merebut tahta, jika Anda membantunya sekarang, Anda membantu Zhou untuk melecehkannya. Long Wu berkata dengan marah, saudaraku, jangan bicara omong kosong dengannya, bawa saja Chen Ping itu pergi. San Hufa berteriak marah, dan besarnya menghantam Long Wu. Pukulan ini tidak memiliki banyak energi, tetapi jika mengenai Long Wu, itu juga dapat menghancurkan Long Wu menjadi daging. Sekarang Long Wu hanyalah orang biasa, dan dia tidak tahan dengan pukulan ini sama sekali. Dan ketiga pelindung ini adalah langkah pamungkas. Mereka tidak peduli dengan kasih sayang yang Long Wu telah bekerja dengan lama selama bertahun-tahun. Pada saat kritis ini, serigala salju meraung dan menggigit lengan ketiga penjaga dengan ganas. 3 penjaga berteriak, dan sosok itu terhuyung-huyung dan dilempar ke bawah oleh serigala salju. Ketika penjagaan lain melihat ini, mereka buru-buru menembak dan menabrak Sue Lang dengan kejam. Sue langsung membuka mulutnya, menggunakan kaki di belakang. Dia tiba-tiba ke udara, menghindari beberapa penjagaan. Ketiga, tidak apa-apa. Pelindung besar itu buru-buru menarik pelindung ketiga ke atas. San Hufa melihat lengannya yang berdarah. Amarahnya langsung naik, dan aura pembunuh yang merajalela langsung menuju Long Wu dan yang lainnya. Su Yuqi dan Gulinger buru-buru melangkah maju dan melindungi Long Wu di belakang mereka. Sementara Xiao Lan dengan erat melindungi Wu Meier. Hanya saja selain Su Yuqi dan Gulinger, yang hampir tidak dapat mendukung beberapa trik, kekuatan Xiao Lan takut bahkan satu trik pun tidak dapat dilawan.
Dan serigala salju itu tidak memiliki kesempatan untuk menang dalam menghadapi 5 Wuzong yang begitu kuat. Namun meski begitu, tidak ada dari mereka yang bergeming. Pada saat ini, Chen Ping berada pada saat kritis. Jika dia terganggu, budidaya Chen Ping akan hancur, dan bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Pelindung agung memandang Long Wu, matanya mengancam. Tak perlu dikatakan, aku tidak akan menyerahkan Chen Ping perjanjian. Wajah Long Wu tegas. Kematian pengadilan. Pelindung agung itu juga marah, dan tubuhnya tergesa-gesa berjalan menuju Long Wu. Suelang tiba-tiba menuju pelindung besar, semua rambut putih di tubuhnya meledak, film taringnya yang panjang, HMPH, binatang buas yang berlebihan. Pelindung agung dingin dan air Suelang dengan telapak tangan, tubuh fleksibel Suelang langsung terhadap telapak tangan pelindung agung, dan cakar tajamnya meluncur melintasi bahu pelindung agung. Beberapa noda darah muncul, langsung memenuhi mata pelindung agung dengan pengalaman. Sungguh binatang buas, aku akan membunuhmu hari ini dan mengambil pil binatang buasmu. Pelindung itu hebat mengepalkan tinjauannya dengan erat, dan cahaya menyilaukan mengembun di tinjauannya, dan angin kencang yang bergerak menuju serigala salju. Kakak, izinkan aku membantumu. 3 penjaga yang digigit Suelang juga langsung menyerang Suelang. Kami juga bangun, begitu menjaga kedua pengawasan. Dia mengikuti 2 penjagaan yang menjaga dan menjangkau langsung ke arah Long Wu. Melihat ini, Su Yuqi dan Gulinger menembak pada saat yang sama, menahan tubuh Long Wu. 2 gadis kecil, kurasa kekuatannya tidak buruk. Melihat Su Yuqi dan Gulinger, pelindung kedua mengangkat langsung mulutnya, wajahnya penuh dengan tatapan. Su Yuqi dan Gulinger tidak berbicara, tetapi menyerang tetua kedua dengan marah. Begitu wali kedua mengangkat langsung, dia langsung mengangkat Gulinger. Sosok Gulinger masih di udara, tapi dia ditangkap oleh 4 penjaga dan dipegang langsung di tangan. Meskipun demikian Gulinger dan Su Yuqi memperoleh keterampilan Long Wu. Mereka memiliki sedikit pengalaman pertempuran yang sebenarnya, terutama dalam menghadapi orang-orang seperti itu yang telah di Wuzong selama bertahun-tahun, baik dari segi pengalaman dan kekuatan, masih bertahan. Keempat penjagaan Gulinger, dan kemudian menarik napas kuat melalui hidung, dan aroma tubuh yang samar menyebar ke hidung. Yah, itu sangat harum, mata pelindung keempat cahaya, dan kemudian dia berkata kepada pelindung kedua, kakak kedua, kamu tidak terlalu mengenal Lian Xiangqiu. Jika kecantikan kecil seperti itu rusak, di mana saya bisa temukan? Saat keempat pelindung berbicara, dia dengan lembut mengangkat dagu Gulinger dengan tangannya, dengan senyum cabul di wajahnya. Gulinger memelototi keempat penjagaan, tetapi dikendalikan dan tidak bisa bergerak. Melihat adegan ini, Long Wu menggertakkan giginya dengan marah. Cepat pemandangan Linger, dia. Long Wu, aku baru saja memberimu kesempatan dan kamu tidak menginginkannya. Sekarang aku ingin kita melepaskannya. Sudah terlambat. 4 penjaga sangat bangga. Berlama-lama, Xiaolan memegang pedang panjang dan menikam langsung ke 4 penjaga, mencoba menyelamatkan Gulinger. Tetapi begitu mereka bergerak, kelima penjaga itu bergerak, membuat pedang panjang di tangan Xiaolan dengan tangan-tangan, dan tangan untuk membawa Xiaolan ke dalam pelukannya. Kekuatan Xiaolan terlalu jauh di belakang orang-orang ini, dan tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali. Kelima, kita satu persatu. Masih ada 2 anak ayam yang tersisa, biarkan saudara kedua dan yang lainnya membagi. Pelindung keempat melihat pelindung kelima membawa Xiaolan ke dalam pelukannya dan tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu aku dipersilakan. 5 penjaga tersenyum cabul, dan membuka lurus ke arah Xiaolan di pelukannya. Tetapi pada saat ini, Xiaolan tidak panik atau melawan. Sebaliknya dia membocorkan 5 penjaga dengan kasih sayang di mata, berkata dengan malu-malu, kamu sangat jahat, kamu semua orang. Melihat penampilan Xiaolan, mata 5 dijaga secara bertahap menjadi kosong, dan kemudian seringai muncul, dan hala akan mengalir keluar. Kamu masih tidak membiarkanku pergi, Xiaolan berkata kepada 5 penjaga. Apakah kamu menyukaiku? Xiaolan bertanya sambil mengedipkan mata pada 5 penjaga. Seperti, 5 penjaga mengangguk kaku. Karena kamu menyukaiku, maka semakin aku. Sekarang kamu membunuh orang yang menyambar saudara perempuanku. Xiaolan menunjuk ke empati penjaga dan berkata, oke, pelindung kelima masih. Berbalik dan berjalan menuju pelindung keempat, yang kelima. Pelindung keempat memandang 5 pelindung yang datang dan merasa ada yang tidak beres. Jadi dia berteriak 2 kali. Hanya saja kelima wali itu sepertinya belum, dan mereka masih lurus menuju wali keempat. Tiba-tiba, 5 penjaga menabrak keempatnya dengan 1 pukulan. Kekuatannya sangat besar, dan angin kencang yang menakutkan secara langsung memberikan ledakan di udara. Pelindung keempat membawa Gulinger dan tiba-tiba menghindari serangan pelindung kelima. 5. Kamu benar-benar gila, 4 pelindung keras kutukan. Namun, 5 pelindung masih tidak berhenti, dan terus menyerang 4 pelindung. Pelindung keempat tidak punya pilihan selain membuang Gulinger, dan kemudian terus melawan serangan 5 pelindung. Berlama-lama, kamu baik-baik saja. Xiaolan buru-buru melangkah maju dan membantu Gulinger berdiri. Saya baik-baik saja. Gulinger pada saat ini, wali kedua, yang bertarung dengan Su Yuqi, melihat bahwa wali keempat dan kelima benar-benar bertarung, dan segera berkata dengan marah, keempat, kelima, berdua gila, berjuang untuk wanita.
Wali kedua berpikir bahwa keduanya berjuang untuk seorang wanita, kakak kedua, yang kelima gila, dan aku tidak tahu mengapa dia menyerangku. 4 pelindung berkata dengan keras sambil menahan serangan dari 5 pelindung. Wajah penjaga kedua tenggelam, dan dia tiba-tiba mendorong tangan, dan energi yang melonjak mengalir ke arah Suyuki seperti lautan yang kewalahan. Wajah Suyuki berubah, dan sosoknya buru-buru mundur, tetapi penjaga kedua tidak mengambil kesempatan untuk menyerang Suyuki, hanya mengelak, meraih kendali tangan kelima, dan mengendalikan penjaga kelima. Kelima memiliki penjagaan yang tumpul, meskipun dikendalikan, mereka masih berjuang, seperti orang gila, dan tidak mengenal siapapun. Kakak kedua, apakah kamu melihat apakah yang kelima gila? 4 penjaga berkata dengan menyambut di wajah mereka, bagus sekali, bagaimana kamu tidak marah ketika tiba-tiba diserang oleh saudaramu sendiri? Pelindung kedua sedikit mengernyit, tapi dia tidak bisa melihat apa yang terjadi pada kelima pelindung. Saudaraku, datang dan lihat apa yang terjadi pada yang kelima. Pelindung kedua berkata kepada pelindung besar, pada saat ini, Great Guardian dan Third Guardian bertarung melawan Suelang. Dengan tubuhnya, Suelang terus-menerus melawan fleksibel dan menyerang. Tetapi menghadapi 2 serangan Wuzong kelas, Suelang jelas bukan lawan. Saat ini, Suelang bukan lawan sudah ada banyak luka di tubuh. Darah telah menunjukkan yang seputih salju menjadi merah, tetapi serigala salju masih berjuang untuk mendukungnya. Ia juga tahu bahwa selama itu jatuh, Long Wu dan yang lainnya pasti tidak akan menjadi lawan mereka. Pelindung besar mendengar panggilan pelindung kedua, dan kepala Suelang dengan telapak tangan. Tapi ini mengenai jebakan pelindung besar itu, dan saya melihat bahwa telapak tangan pelindung besar itu hanya yang salah, diikuti dengan tendangan yang keras. Itu terjadi untuk menendang tubuh Suelang, dan Suelang yang besar ditendang dan terbang keluar, menghantam tanah dengan keras. Ketika Suyuki dan yang lainnya melihat ini, mereka semua berlari. Melihat bekas luka di tubuh Suelang, mata beberapa orang menjadi basah. Pada saat ini, pelindung hebat, Suelang, yang tidak peduli ditendang, langsung pergi ke 5 pelindung. Melihat mata tumpul ke 5 pelindung dan tubuh yang berjuang, pelindung agung tanpa jari-jarinya, sedikit cahaya memandang di ujung jari, dan tiba-tiba mengklik alis pelindung kelima. Cahaya langsung menghilang ke kepala 5 penjaga, tubuh 5 penjaga yang berjuang langsung menjadi sunyi, dan mata kusam mulai warna, kakak, kamu. Mengapa kamu mencari seperti ini? 5 penjaga melihat bahwa penjaga lainnya yang terburu-buru melihat dengan mata yang aneh, dan bertanya dengan panik. Kamu telah jatuh ke dalam pesona orang lain, kamu sendiri tidak mengetahuinya. Berapa kali aku memberitahumu, ketika kamu sedang dalam misi, jangan tergoda oleh wanita. Pelindung agung memandang 5 pelindung dengan wajah serius dan meraung. Kalimat ini membuat 5 penjaga dan penjaga keempat semua menundukkan kepala di antara 5, mereka yang paling bernafsu hanya karena inilah 5 penjaga jatuh dalam pesona Xiaolan. Sial, jalang ini meniduriku, aku membunuhnya. Kelima penjaga menjadi marah, dan dia tidak berpikir bahwa dia dibayangi oleh Xiaolan. Pelindung agung mengakhiri 5 pelindung, dan kemudian memandang Long Wu dan yang lainnya. Pada saat ini, Long Wu membawa Suyuki dan yang lainnya dan buru-buru membalut Suelang. Sekarang tubuh Suelang sangat lemah. Xiao Bai, tunggu. Wajah Suyuki penuh air mata, dan cahaya merah lembut mulai muncul di telapak tangan, yang membungkus serigala salju dengan erat. Gulinger, Wu Meier, dan Xiao Lan memandang Suelang seperti itu, dan air mata mereka tidak bisa berhenti mengalir. Bahkan mata Long Wu menjadi merah selama waktu ini, mereka telah mengembangkan hubungan yang kuat dengan Suelang. Long Wu, kamu menyerahkan Chen Ping sekarang, dan aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Pelindung agung memandang Long Wu dan berkata dengan suara dingin. Mata merah Long Wu menggertakkan giginya, dan berkata dengan kejam, jangan bermimpi, kecuali kita semua mati, jika tidak, kamu tidak ingin masuk ke villa ini. Meskipun keterampilan Long Wu benar-benar hilang, momentum pada tubuhnya saat ini mengandung membunuh yang mengerikan, karena kamu terobsesi, jangan salahkan aku. Mata penjaga itu sedikit menyipit, begitu kata-kata jatuh, 5 penjaga tidak sabar untuk melawan dan menyerang Xiaolan, dia hanya diliput oleh Xiaolan, yang membuat terlalu malu. Pelindung kedua, pelindung ketiga, dan pelindung keempat juga ditembak bersama. Energi menakutkan dari 4 orang benar-benar mengelilingi Long Wu dan yang lainnya, dan tidak ada jalan keluar. Kakak, jika aku mati, kamu tidak boleh ditangkap oleh orang-orang ini, atau kamu akan lebih baik mati. Xiaolan menyerahkan belati ke tangan Wu Meier. Wu Meier pernah memegang belati dan mengangguk dengan penuh semangat. Matanya penuh tekad, dia tidak akan membiarkan orang-orang ini ditangkap hidup-hidup. Setelah Xiaolan melirik Wu Meier lagi, dia menghunus pedangnya, berbalik dan berjalan menuju 5 penjaga. Pada saat ini, Xiaolan menganggap kematian sebagai rumahnya. Dia tidak takut mati, dia hanya berharap dia dapat menggunakan hidupnya untuk menunda Chen Ping untuk sementara waktu. Tapi tubuh Xiaolan bahkan tidak di depan 5 penjaga, dan dia terkena dampak kekuatan yang menakutkan dan terbang keluar, dan jatuh tepat di depan Wu Meier. Kakak perempuan, Wu Meier berjongkok, tidak hanya menyeka darah dari sudut mulut Xiaolan. Gulinger melirik Xiaolan, yang muntah darah, dengan melihat di matanya, setelah berteriak dengan marah, dia langsung menyerang beberapa penjaga. Dengan hasil yang sama,
Sebelum tubuh Gullinger mencapai beberapa penjagaan, dia langsung dipukul mundur oleh energi yang menakutkan. Seteguk darah menyembur, dan tubuh Gullinger menghantam tanah dengan keras, langsung menghancurkan lubang yang dalam ke tanah. Long Wu melangkah maju dan memeriksa cedera Gullinger. Pada saat ini, hanya Su Yuqi yang masih berjongkok di depan Suelang, terus-menerus menyembuhkan Suelang. Suelang berdiri perlahan, tetapi luka di tubuhnya masih berdarah. Satu orang dan satu serigala, menghadapi 5 master seni bela diri. Su Yuqi melirik Xiaolan dan Gullinger yang terluka parah, dan ada nyala api yang berkobar di matanya. Lalu seluruh tubuh Su Yuqi terbungkus api, dan seluruh tubuhnya seperti pria yang terbakar. Segera api yang mengamuk memisahkan diri dari tubuh Su Yuqi, dan berubah menjadi burung phoenix di udara, terus melayang di atas kepala Su Yuqi. Melihat ini, 5 penjagaan semua melebarkan mata mereka, wajah mereka penuh kejutan. Xiao Bai, terserah kita selanjutnya. Su Yuqi dengan lembut membelai kepala Suelang. Suelang sepertinya mengerti kata-kata Su Yuqi dan terus menganggukkan kepalanya. Su Yuqi mengeluarkan belati dan luka di telapak tangan dengan paksa, mengalirkan keluar seketika, dan kemudian membawa telapak tangan ke mulut Suelang. Suelang mengangkat dan melirik Su Yuqi, lalu menjulurkan lidahnya, menjilati darah yang ditumpahkan Su Yuqi. Kelima penjaga itu tampak tercengang dan tidak mengerti apa yang dilakukan Su Yuqi. Setelah menjilati darah Su Yuqi, mata Suelang perlahan memerah. Suelang mengangkat kepalanya dan menggonggong dengan pembohong, dan rambut di tubuhnya meledak. Hati-hati, gadis ini sedikit aneh. Pelindung agung itu memberitahu pelindung tergesa-gesa lainnya. Penjaga lainnya buru-buru mengangguk, dan kemudian mereka berlima menyerang Su Yuqi dan Suelang bersama-sama. Phoenix api di atas kepala Su Yuqi scream dan mengepakkan sepasang sayap, menuju ke 5 penjaga. Snow Wolf menunjukkan taringnya dan mencarinya. Anak kedua, kamu membawa seseorang untuk berurusan dengan gadis itu. Binatang ini diserahkan kepadaku. Setelah pelindung agung selesai berbicara, dia menggunakan tubuh Suelang dengan telapak tangan. Penjaga kedua mengangguk dan memimpin penjaga lainnya yang menyerang untuk menyerang Su Yuqi. Phoenix api ada di udara, sayapnya berkedip, dan putaran api diblokir langsung di depan 4 penjagaan. Api yang mengamuk membungkus keempatnya dengan penjagaan. Ketika keempat penjaga melihat ini, mereka tiba-tiba mengabaikan tangan mereka, dan angin palem berkumpul untuk membentuk dinding angin, dan nyala api yang tidak bisa bergerak maju sama sekali. Segera setelah itu, keempat penjaga tersebut tiba-tiba menembak dan menembak pada saat yang sama lagi, terus-menerus memaksa angin palem ke depan. Angin palem yang menakutkan bertabrakan, dan mulai membentuk satu demi satu tornado, dan beberapa tornado benar-benar mengelilingi api Phoenix. Api di Fire Phoenix dibawa langsung ke udara oleh tornado, dan akhirnya di seluruh Fire Phoenix menghilang tanpa jejak. Wajah Su Yuqi sangat pucat saat ini. Dia menggertakkan giginya dengan kuat, matanya terbuka lebar, dan nyala api mulai muncul lagi dari tubuhnya. Tetapi sebelum nyala api di tubuh Su Yuqi terbentuk, aura menakutkan dari 4 penjaga yang dimiliki Su Yuqi, dan beberapa napas menghantam Su Yuqi, menyebabkan nyala api di tubuh Su Yuqi pada seketika, dan seluruh orang jatuh tersungkur. Bahkan jika itu adalah tubuh roh api, Su Yuqi masih tidak dapat menahan serangan keempat Wuzong, dan kekuatannya terlalu besar. Di sisi lain, serigala salju yang gila terus menyerang pelindung agung. Bahkan jika pelindung agung membebaninya dengan sentuhan, serigala salju tidak akan mengelak atau menghindar, dan langsung menjangkau pelindung agung dengan cakarnya yang tajam. Suelang berencana untuk menukar nyawanya dengan nyawanya, sama seperti pelindung agung tubuh Suelang terbang, cakar Suelang juga menyebabkan noda darah muncul di dada pelindung agung. Jika bukan karena tubuh penjaga yang kuat, cakar Suelang akan merobeknya sejak lama. Sekarang, hanya Long Wu dan Wu Meier yang masih berdiri, tetapi melihat beberapa orang yang tergeletak di tanah, tubuh Long Wu bergetar marah. Wu Meier mengeluarkan belati, matanya penuh air mata. Paman Long, aku akan mengambil langkah dulu. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku membalas kebaikanmu dalam mendidik. Long Wu memandang Wu Meier, dia tidak menghentikannya, tetapi menutup matanya tanpa daya. Dia tahu bahwa saat ini, bunuh diri mungkin tujuan terbaik Wu Meier. Tapi saat Wu Meier hendak bunuh diri dengan terlambat, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki, dan kemudian tanah mulai bergetar. Raungan yang terhitung jumlahnya datang, dan kemudian mereka melihat Lin Tianhu dan Chi Feng dikelilingi oleh orang-orang. Orang-orang ini mengepung seluruh villa, dan kemudian membentuk dinding manusia di area villa. Beberapa penjaga melihat orang-orang ini yang tiba-tiba muncul, dan tiba-tiba semua tertawa. Di mata mereka, orang-orang ini takut bahwa mereka bahkan tidak sebaik semut. Lindungi Tuan Chen, dan jangan biarkan siapapun masuk ke villa. Lin Tianhu memelototi beberapa penjagaan dengan marah, dan tiba-tiba berteriak keras, "Lindungi Tuan Chen! Lindungi Tuan Chen!" Ribuan orang, bersenjatakan senjata, berteriak keras. Sekelompok hal-hal yang berlebihan, mata pelindung besar itu sedikit menyipit, dan kemudian mendorong ke depan. Energi besar secara langsung menjatuhkan semua lusinan orang di depan mereka ke udara. Di udara, tubuh selusin orang ini tidak dapat menahan energi dan meledak. Darah bercampur dengan anggota badan yang patah, membuat adegan itu langsung berdarah.
Melihat adegan ini, ekspresi semua orang sangat berubah, dan Lin Tianhu dan Qi Feng juga sedikit gemetar, tetapi tidak ada yang mundur. Pergi dari sini sekarang, aku tidak ingin melakukan pembunuhan lagi hari ini. Pelindung Agung berkata dengan ekspresi muram ketika dia melihat bahwa orang-orang ini tidak mundur. Meskipun orang-orang ini semua jaringan, tidak ada dari mereka yang tersentak, mereka semua mengertakkan gigi dan berdiri di tempat. Oke, biarkan aku melihat apakah tulangmu keras, atau tinjauku keras. Pelindung Agung sangat marah, dan tiba-tiba meninju dari udara, ada suara gemuruh, dan selusin orang yang menahan pintu villa jatuh ke dalam darah di dalam, tetapi segera menghalangi celah itu. Sialan, lakukan itu. Setelah melihat ini, Pelindung Agung mengucapkan kata-kata kotor, sebagai Wuzong, bagaimana dia bisa dihentikan oleh sekelompok prajurit asing kecil. Segera, 5 penjaga memancarkan aura dari tubuh mereka pada saat yang sama, dan aura menakutkan menyebar, langsung mencapai radius ratusan meter. Mereka berlima tidak melakukan apa-apa, tetapi dengan aura seperti itu, tidak ada yang bisa menahannya sama sekali. Di depan 5 sekte bela diri, apalagi 1000 prajurit kecil, bahkan 10.000 tidak ada gunanya sama sekali, itu tidak lebih dari tertunda-tunda. Bunuh aku. Lin Tianhu mengertakkan gigi, dia tahu kekuatan lawan, dan dia tahu dia akan mati, tetapi dia tidak memiliki rasa takut atau mundur sedikitpun. Bahkan jika Anda dapat membeli Chen Ping 1 menit ekstra, itu sangat berharga. Semua orang berteriak dan menghadapi 5 penjaga. Sangat penting bahwa orang-orang ini tidak bisa ditempatkan di depan 5 penjaga sama sekali, dan mereka tidak saling menyentuh, dan mereka dipanen oleh energi yang berasal dari tubuh pihak lain. Tetapi orang-orang di belakang masih memegang senjata mereka, dan tidak ada dari mereka yang mundur. Segera, darah mengalir ke sungai di depan villa, dan mayat-mayat itu hampir menumpuk di bukit. Pembantaian semacam ini membuat 5 penjaga merasa sedikit malu, tetapi mereka tidak berhenti. Mereka datang untuk membawa Chen Ping pergi. Ini adalah perintah dari Long Jingguo, dan mereka harus menyelesaikannya. Melihat mayat-mayat di seluruh tanah, mata Long Wu merah, dan dia membalik-balik untuk melihat villa. Chen Ping, jika begitu banyak orang mati untukmu, menyamakan persamaan. Semakin banyak orang meninggal, dan bau darah yang kental menyebabkan banyak gagak muncul di langit, menutupi langit dan menahan langsung. Tiba-tiba, langit terus berlanjut menjadi gelap, tetapi pembunuhan terus berlanjut. Tiba-tiba, cahaya lampu melesat ke langit di villa, dan cahaya hari yang menyilaukan langsung menghilangkan gagak di langit, dan bahkan banyak gagak jatuh ke tanah di bawah penerangan cahaya ini. Melihat pemandangan yang menyilaukan ini, semua orang berhenti. Tiba-tiba, seluruh bumi bergetar untuk sementara waktu, diikuti oleh lubang besar di atap villa, dan tubuh Chen Ping perlahan melayang ke udara. Seluruh tubuh Chen Ping terbungkus cahaya hari, seperti peri yang jatuh dari langit. Semua orang terpana oleh pemandangan di depan mereka, membocorkan Chen Ping di udara. Saudaraku, ini, penjaga kedua memandang Chen Ping di udara, dan untuk sementara dia tidak tahu harus berbuat apa. Anak ini sudah, pelindung besar itu membuat kening. Saudara-saudara, kamu tidak boleh membiarkan dia benar-benar memiliki. Setelah pelindung besar selesai berbicara, dia turun, dan tubuhnya langsung naik ke udara, dan kemudian dia mengeluarkan energi putih yang terlihat dengan mata. Energi ini seperti bola meriam yang bergerak cepat, mengenai Chen Ping dengan kejam. Setelah suara memekakkan telinga, Chen Ping, yang terbungkus cahaya hari, bergerak sama sekali, mempertahankan postur tidak mengambang di udara. Pukulan pelindung besar itu tidak menyebabkan kerusakan pada Chen Ping sama sekali. Setelah melihat ini, pelindung agung mengepalkan tinjauannya lagi, dan setelah berteriak dengan marah, semburan cahaya mengembun pada tinjauannya yang besar, dan energi datang dari wajah yang menakutkan. Aura di tubuh penjaga itu naik hingga ekstrim, dan dia meninju dada Chen Ping dengan keras, tetapi tepat ketika pelindung besar itu hendak memukul dada Chen Ping dengan pukulan, tiba-tiba, Chen Ping membuka mata, dan 2 pujian meledak dari mata Chen Ping, diikuti oleh kekuatan spiritual yang luar biasa. Pelindung agung itu hanya merasakan hembusan angin menyapu wajahnya, diikuti oleh aura tirani yang mendekap dirinya. Pada saat ini, aura di tubuh wali menghancurkan ketika menghancurkan, dan tubuh wali terbang keluar, menghantam tanah dengan keras, menghancurkan tanah ke dalam hampir 10 meter. Dada pelindung besar itu cekung, tulang rusuknya jelas patah, wajahnya sangat pucat, dan darah dari sudut mulut mulai menetes terus-menerus. Kakak laki-laki. Ketika wali lain melihat ini, mereka bertanya dan membantu wali agung. Chen Ping secara perlahan jatuh dari udara. Ketika melihat darah di tempat kejadian, di wajahnya menjadi sangat suram, dan aura pembunuhnya di seluruh Teluk Panlong. Tuan Chen, Long Wu dan Lin Tianhu semua bersemangat ketika mereka melihat bahwa Chen Ping menyelesaikan retret dan bercinta. Mata Chen Ping menyapu Su Yuqi, Gulinger, Xia Olan dan orang lain di tanah, dan aura pembunuh di tubuhnya menjadi lebih intens. Su Yuqi dan yang lainnya tertolong. Meskipun mereka terluka parah, mereka tidak fatal. Apakah kamu baik-baik saja? Chen Ping mengalahkan, dan 3 kekuatan spiritual langsung menembus ke dalam Su Yuqi dan yang lainnya. Kamu tidak bisa mati, bangun saja. Su Yuqi tersenyum pucat. Chen Ping, pergi dan lihat Xiao Bai, dia akan mati, Gulinger berkata kepada Chen Ping. Meskipun dia sendiri terluka parah,
Dia masih khawatir tentang keselamatan Suelang. Chen Ping melirik Suelang, yang berbaring di tanah, penuh luka dan menghadap. Dia berjongkok dan dengan lembut membelai kepala Suelang. Gelombang kekuatan spiritual memasuki tubuh Suelang, dan alis Chen Ping berkerut. Organ internal Suelang telah hancur, dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk meningkat. Suelang memandang Chen Ping dan merintih 2 kali. Juga tahu bahwa dia akan mati. Dia membuka mulutnya dan tiba-tiba memuntahkan kristal manik-manik sebening. Chen Ping tahu bahwa ini adalah pil binatang Suelang, dan setelah Suelang memuntahkan pil binatang itu, dia perlahan membuka mata dan tidak bisa lagi bernapas. Mata Chen Ping merah, dia perlahan mengambil foto binatang yang hangat, dan mengungkapkan pelindung agung dan mereka dengan mata tegas, "Tuan Chen, orang-orang kami." Orang-orang kami, Lin Tianhu berjalan ke sisi Chen Ping, suaranya tercekat, dan air mata tidak bisa berhenti mengalir. Ada mayat di mana-mana, dan banyak dari mereka adalah saudara laki-laki yang bersama Lin Tianhu selama bertahun-tahun. Ini membuat Lin Tianhu menjadi seorang pria dan tidak bisa menahan air mata. Chen Ping selap bahu Lin Tianhu, "Saya akan menggunakan darah 5 binatang ini untuk memberi kepada saudara-saudara saya." Setelah Chen Ping berbicara, dia melangkah ke arah 5 penjaga, dan niat membunuh yang berakhir pada tubuhnya langsung mengunci 5 penjagaan. Beberapa melihat niat membunuh yang mengerikan di tubuh Chen Ping, dan semua memiliki ekspresi serius di wajah mereka. "Siapa yang mengirimmu?" Chen Ping berjalan ke 5 penjaga dan bertanya dengan suara dingin. "Chen Ping, mereka milik keluarga Long." Long Wu berkata dengan keras di belakangnya. Mendengar kata-kata keluarga panjang, mata Chen Ping tiba-tiba berkedut beberapa kali, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Aku akan bertarung dengan keluarga panjang pada akhirnya, dan aku akan menggunakan kalian berlima hari ini." "Chen Ping, kami tidak bermaksud merusak siapapun, kami hanya inginmu ke keluarga panjang. Jika kamu mengikuti kami dengan patuh sekarang, kami tidak akan pernah melakukan apapun padamu." Pelindung itu hebat membocorkan Chen Ping Dao, pergi. Cahaya saat di tubuh Chen Ping tiba-tiba muncul, dan aura menakutkan mulai meledak. "Hari ini tidak ada dari kalian yang bisa pergi, aku ingin-ingin." Melihat bahwa niat membunuh Chen Ping telah memutuskan, pelindung agung berkata dengan ekspresi serius, "Kita akan mulai bersama sebentar lagi. Jika kita tidak dapat menangkapnya hidup-hidup, maka bunuhlah dia." Putra ini tidak boleh tinggal di sini. Beberapa penjagaan lainnya mengangguk, dan pada saat yang sama menghela nafas. Pada saat yang sama, 5 penjaga berteriak dengan marah pada saat yang sama, dan kemudian 5 energi terhempas dari tangan mereka. Menyerang Chen Ping. Tetapi ketika kelima orang itu menyerang Chen Ping secara bersamaan, mereka tiba-tiba menemukan bahwa sosok Chen Ping telah menghilang, dan kelima orang itu tercengang. Detik berikutnya, sosok Chen Ping muncul di depan pelindung agung, dan dia mengayunkan pukulan ke arah pelindung agung. "Hari ini, aku akan membuat lebih buruk daripada kematian." Tinju yang tak tertandingi itu melawan dengan keras, dan pelindung agung melihat ini dan menghadapi ke arahnya dengan pukulan yang tergesa-gesa. Tinju bertabrakan, dan lengan pelindung agung langsung menjadi terpelintir, dan seluruh tulang semuanya hancur. Pelindung agung terkejut, dan buru-buru mundur, karena dia merasa bahwa kekuatan pukulan Chen Ping sudah cukup untuk mematahkan tulang seluruh tubuhnya. Jika dia mundur selangkah, dia mungkin telah menjadi tumpukan lumpur saat ini. Pelindung Dharma lainnya yang tergesa-gesa melihat ini dan menembak Chen Ping bersama-sama. Chen Ping ini tangan kanannya, dan pedang pembunuh naga muncul langsung di tangan Chen Ping, pada saat cairan emas mengalir di tubuh pedang pembunuh naga. Ini adalah darah Chen Ping, dan darah Chen Ping telah berubah menjadi emas saat ini. Pada saat pedang pembunuh naga muncul, cahaya hari yang menyilaukan mengatasi seluruh langit. 9 Shadow Swordsmanship, Sword Ki seperti pelangi. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan mulai menggunakan teknik pedang 9 bayangan yang dia dapatkan dari Ichiro Watanabe. Pada saat yang sama, sosok Chen Ping mulai terbelah menjadi 2, dan kemudian menjadi 4 klon hantu terakhir dan tubuh Chen Ping, 5 identik Chen Ping menghadapi 5 penjaga. Kelima mengangkat pedang pembunuh naga di tangan mereka pada saat bersamaan, dan tubuh pedang itu memancarkan aura yang menakutkan. Dalam keputusasaan, keempat wali bertarung stu per stu, bergerak menuju 4 klon hantu Chen Ping, sementara tubuh Chen Ping menghadapi wali agung. Sebuah pedang menebas dengan keras, dan nafas yang menakutkan menyelimuti pelindung yang hebat. Pada saat ini, pelindung besar itu sudah terluka, jadi bagaimana dia bisa menahan pukulan mengerikan dari Chen Ping? Cahaya keemasan menyala, dan pelindung agung hanya merasakan tubuhnya menjadi ringan, menoleh untuk melihat lengannya, dan menemukan bahwa lengannya dipotong oleh Ki Susua. Setelah beberapa saat, darah terus menyembur dari lengan yang patah, dan rasa sakit yang parah mengikuti. Pelindung besar itu berteriak, jeritan pelindung Dharma yang agung langsung mengejutkan pelindung Dharma lainnya. Melihat kakak tertuanya terluka, penjaga lainnya tiba-tiba menjadi marah, dan semua menabrak Chen Ping, yang menghadapnya. Meskipun ini semua adalah avatar yang dibuat oleh Chen Ping, mereka tidak seperti Ichiro Watanabe. Mereka hanya digunakan untuk membingungkan lawan. Avatar bayangan Chen Ping juga memiliki kekuatan yang baik. Meski tidak sebagus tubuh utama, mereka juga bisa mengejar dengan tingkat master besar. Pedang yang ditebas oleh klon bayangan itu dihindarkan oleh beberapa penjaga lainnya, dan kemudian menghantam klon itu dengan pukulan yang kejam.
Keempat avatar itu langsung hancur dan menghilang ke udara, tetapi Chen Ping berdiri di depan pelindung agung tanpa cedera, menatap dingin pada pelindung agung yang berteriak. Kakak laki-laki, 4 wali lainnya bergegas untuk membantu wali besar menghentikan pendarahan. Kamu mundur, kekuatan anak ini jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan, kita harus melaporkan masalah ini kepada Patriark. Pelindung agung meminta yang lain untuk mundur, dan dia berencana untuk menahan Chen Ping dengan putus asa. Kakak, ayo pergi bersama. Beberapa wali lain mengatur wali besar, dan sosok mereka langsung naik ke udara. Mereka tidak berencana untuk bertarung dengan Chen Ping. Aku berkata, kalian semua akan mati di sini. Chen Ping mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya, ilmu pedang 9 bayangan. Tarik pisau dan potong airnya. Energi pedang yang menakutkan langsung menyelimuti beberapa penjaga, dan kemudian melihat cahaya keemasan berkelebat, dan 5 penjaga langsung terkena pedang. Energi pedang yang menakutkan langsung merobek 5 penjaga, dan seluruh tubuh terbelah 2 dari tengah, dan darah bercampur dengan organ dalam dan tersebar dari udara. Aul kelima, beberapa penjaga berteriak dengan sedih dan marah. Kamu mengambil kakak laki-laki, aku menghentikannya. Melihat ini, pelindung kedua berbalik dan memukul Chen Ping dengan pukulan. Melihat pelindung kedua dari satu pukulan, Chen Ping tidak menghindar atau menghindar, cahaya keemasan di tubuhnya berkedip, dan potongan-potongan sisik yang berkedip-kedip mulai muncul. Sisik-sisik ini seperti yang tumbuh dari kulit ketika Chen Ping baru saja mundur. Segera, seluruh tubuh Chen Ping ditutupi dengan sisik seperti itu, seperti lapisan baju besi. Penjaga kedua menghancurkan Chen Ping dengan pukulan, dan kekuatan anti kejut yang luar biasa membuat tubuh penjaga kedua terbang terbalik, tetapi Chen Ping tidak bergerak. Begitu banyak Chen Ping mendengus dingin, tubuhnya tiba-tiba melompat tinggi, dan kemudian dia menginjak dada penjaga kedua, dan langsung menginjaknya. Tubuh penjaga kedua terbanting dengan keras ke tanah, diikuti oleh suara retakan tulang, dan mulut penjaga kedua menyemburkan darah, yang bercampur dengan banyak organ dalam yang rusak. Pelindung kedua memelototi Chen Ping, seolah-olah dia memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya memiringkan kepalanya, dan tidak ada suara. Kakak kedua, melihat ini, pelindung ketiga meraung dan berbalik, dan ketika Chen Ping menginjak pelindung kedua, dia menabrak punggung Chen Ping. Dengan suara tumpul, ketiga penjaga itu memukul Chen Ping dengan pukulan yang kejam, tetapi Chen Ping tidak bergerak, tetapi tubuh ketiga penjaga itu langsung terguncang berulang kali. Chen Ping perlahan berbalik dan menatap ketiga penjaga itu. Mata Ling Lai benar-benar menakuti ketiga penjaga itu berulang kali. Tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan. Seiring dengan peningkatan ranahnya, tubuh fisiknya juga telah banyak menguat. Sekarang tidak mudah untuk menghancurkan tubuh fisik Chen Ping. Chen Ping, kami dari keluarga Panjang, kamu tahu milik keluarga Panjang, jika kamu membunuh kami semua sekarang, keluarga Panjang pasti tidak akan bisa menyelamatkanmu. 3 rahasia membocorkan mata Chen Ping dan benar-benar ketakutan. Keluarga Panjang, Chen Ping mencibir, aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi aku juga akan menghancurkan seluruh keluarga Panjang. Setelah selesai berbicara, Chen Ping menebas dengan pedang, dan pedang Qi yang luas langsung 3 menjaga daging, dan bahkan sepotong daging dan darah yang tidak dapat dilihat. Pelindung agung melihat pemandangan ini, meskipun dia sedih dan marah di dalam hati. Dia sudah berani melakukannya, dia didukung oleh 4 pelindung dan mulai diri sendiri dengan putus asa. Sosok Chen Ping menghilang dan dalam sekejap, dia tiba di depan pelindung agung dan mereka menahan jalan keduanya. Chen Ping, kami tidak datang untuk membunuhmu. Pemiliknya hanya meminta kami untuk membawamu ke keluarga Long, bukan untuk membunuhmu. Jangan salah paham, pelindung agung memandang Chen Ping, yang berlumuran darah, dan buru-buru menjelaskan. Aku tahu kamu tidak datang untuk membunuhku, Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. Tapi aku akan membunuhmu. Apakah kamu melihat mayat itu? Mereka semua adalah saudara laki-lakiku. Chen Ping, kamu... Pelindung agung ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat kilatan cahaya dari pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping. Kepala dari 4 pelindung yang berdiri di samping pelindung besar itu terbang ke udara di belakang, dan darah menyembur, menyemprotkan pelindung besar itu ke seluruh tubuh. Wuzong kelas 5, pedang langsung menebas. Pelindung agung tidak bisa dipercaya kekuatan seperti apa yang telah dicapai Chen Ping. Mungkinkah yang baru saja ditembus Chen Ping bukan ranah Wuzong, tetapi Marquis of Wu? Ranah Marquis Wu yang bisa memindahkan gunung dan merebut kembali lautan dan mengubah awan dan hujan. Tapi usia Chen Ping terlalu muda, sekarang giliran Anda. Pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping selalu menjadi pelindung yang hebat. Chen Ping, kamu terlalu menipu. Lengan pelindung agung terpotong melihat bahwa tidak ada harapan untuk bertahan hidup saat ini. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kemudian tubuh pelindung agung mulai membengkak seperti bola. Pelindung hebat akan meledak berita, ini adalah kematian. Dia akan menggunakan gagasan untuk membunuh Chen Ping bersama. Tubuh pelindung besar semakin besar, matanya terbuka lebar seperti lonceng tembaga, dan wajahnya juga merah. Chen Ping, cepat kembali. Long Wu berteriak keras, wajahnya penuh kepanikan, penghancuran diri Awuzong produksi bom. Tapi Chen Ping panik, meletakkan pedang pembunuh naga di tangan,